Silahkan dimulai Ustadz. Baik. Syukran jazakumullah khairan barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal jami'an. Ana bi khair wal Alhamdulillah. Kadzalika ana bisawab. Baik. Bagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya dan juga sudah dijelaskan oleh Ustaz Abu Royan dan juga ya, hampir dijelaskan oleh Kakak Rashid ya. Rashid ya. Bahwasannya pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ya tentang surga bagian yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang kenikmatan di surga. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang definisi dari surga itu apa, kemudian nama-nama dari surga dan yang berkaitan dengan surga. Ya, kemudian sekarang yang akan kita bahas adalah kenikmatan di surga atau kenikmatan surga. Baik, kenikmatan surga ya dibagi menjadi dua macam oleh para ulama. Ya, ketika membahas tentang kenikmatan surga dibagi menjadi dua macam atau dua model. Ya, yang pertama adalah ya kenikmatan yang berkaitan dengan penghuni surga itu sendiri. Jadi, kenikmatan yang berkaitan dengan penghuni surga. Kemudian yang kedua adalah kenikmatan yang berkaitan dengan surga itu sendiri. Kenikmatan yang berkaitan dengan surga, dengan penghuni surga, jadi penghuninya ya, yang mendapat kenikmatan penghuninya. Jadi kenikmatan yang berkaitan dengan penghuni surga. Yang kedua adalah kenikmatan yang berkaitan dengan surga itu sendiri. Baik, mungkin yang lainnya di mute dulu. Assalamualaikum. Allah berkata biar suara Ustadznya jelas. Waalaikumsalam. Salam. Yang pertama kita akan bahas tentang kenikmatan berkaitan dengan penghuni surga. Nanti setelahnya baru kita akan bahas ya kenikmatan yang berkaitan dengan surga itu sendiri. Ya, dengan surga, berkaitan dengan surga. Kenikmatan yang berkaitan dengan penghuni surga ada beberapa model, ada beberapa macam ya. Jadi model-model yang kenikmatan ya, berbagai macam kenikmatan yang berkaitan dengan penghuni surga diantaranya adalah yang pertama, penghuni surga adalah raja yang sesungguhnya. Jadi penghuni surga adalah raja yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira." Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Ya, Quran surat Al-Insan ayat yang ke-20. Disebut dengan kerajaan yang besar, ya. Disebut dengan kerajaan yang besar dikarenakan yang pertama adalah memang kerajaan tersebut luas dan mewah. Ya, jangan kita bayangkan dengan kerajaan di dunia. Gak ada apa-apanya kerajaan di dunia. Ya, kerajaan di surga luas dan mewah. Oleh karenanya disebutkan ya tentang orang yang terakhir masuk surga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya sesungguhnya aku tahu siapa yang paling terakhir dikeluarkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang paling terakhir masuk surga, ya, yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Kemudian Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau, masuklah engkau ke dalam surga. Ia pun mendatangi surga. Tapi ia membayangkan bahwasannya surga telah penuh. Ia kembali dan berkata, wahai Rabbku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya surga sudah penuh. Ya Allah berfirman lagi kepadanya, pergilah engkau dan masuklah surga. Ia pun mendatangi surga, tetapi ia masih membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Kemudian ia kembali dan berkata, wahai Rabbku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh. Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau dan masuklah surga. Ya, pergilah engkau ke surga dan masuklah ke surga. Karena untukmu surga seperti dunia dan 10 kali lipat darinya. Ya, karena untukmu surga seperti dunia dan 10 kali lipat darinya.
orang tersebut berkata, apakah engkau memperolok-olokku dan atau mentertawakanku, sedangkan engkau adalah raja di raja. Ibnu Mas'ud berkata, aku melihat Rasulullah SAW ya tertawa sampai tampak gigi geraham beliau. Kemudian beliau bersabda, itulah penghuni surga yang paling rendah derajat. Masya Allah. Penghuni surga yang paling rendah derajatnya, kekuasaannya atau kerajaannya, ya seperti dunia dan 10 kali lipat dari dunia. Jadi jangan kita samakan ya kerajaan di dunia dengan kerajaan di akhirat. Kita tidak sesuatu yang berkaitan dengan surga sulit kita untuk membayangkan. Baik, yang berikutnya ya, kenapa surga penghuni surga ya dibilang seorang raja atau disebut seorang raja, menjadi seorang raja. Tadi karena kerajaannya sangat luas dan mewah. Yang kedua adalah malaikat jika ingin bertemu dengannya, ya maka mereka akan meminta izin terlebih dahulu. Ya, tadi hadis tadi yang pertama diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ya. Kemudian malaikat jika ingin bertemu maka mereka minta izin terlebih dahulu. Jadi penghuni surga benar-benar ya seorang raja. Bagaimana tidak? Para malaikat yang ingin menemuinya harus meminta izin terlebih dahulu. Berbeda dengan raja di dunia yang masih merasakan sedih, memikirkan rakyat dan yang lainnya. Adapun seseorang ketika masuk surga, maka dia benar-benar menjadi raja. Dan memang penghuni surga benar-benar seorang raja karena selain memiliki kekuasaan yang luas, kerajaannya pun dengan berbagai macam kenikmatan yang sempurna. Baik. Kenikmatan, model-model kenikmatan, berbagai macam kenikmatan yang ada ya bagi penghuni surga diantaranya adalah ya yang berkaitan dengan penghuni surga diantaranya adalah tidak ada lagi kesedihan dan tidak ada kekhawatiran. Ya, para penghuni surga tidak merasakan kesedihan dan tidak merasakan kekhawatiran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 49, "Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun." Masuklah ke dalam surga, ya kalian masuklah ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran pada kalian dan tidak pula kalian bersedih hati. Inilah dua perkara yang menjadikan hidup seorang ya menjadi tidak enak. Baik ya menjadi tidak enak di dunia. Ya, jika bukan karena sedih tentang masa lalu, ya maka dia akan bersedih, maka dia akan khawatir ya tentang masa depannya. Jadi manusia di dunia ini ya ima dia akan bersedih tentang masa lalunya ataupun dia akan khawatir tentang masa depannya. Ya, inilah yang menjadikan seorang ya merasa hidup ya tidak enak di dunia. Ketika di dunia, ya, jika kesedihan dan kekhawatiran hilang, maka seorang akan hidup tentram dan bahagia. Oleh karenanya, ketika para penghuni surga ya telah memasuki surga, mereka berkata, Alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi. Quran surat Fatir ayat yang ke-34. Jadi jika para penghuni surga yang telah masuk dalam surga, maka tidak akan ada lagi kesedihan. Berbeda dengan di dunia, ya banyak sekali yang membuat kita sedih. Ya ketika cita-cita kalian tidak tercapai, maka kalian sedih. Mau jadi polisi, nggak jadi. Mau naik kelas, nggak naik kelas, sedih. Mau dapat nilai 100, dapat nilai 30, sedih. Ya, ketika mendapatkan sesuatu yang tidak enak, kita sedih. Melihat kondisi orang lain tertimpa musibah, ya saudara kita tertimpa musibah di Gaza, kita sedih. Ya, melihat kondisi kita atau keluarga kita ya yang kesulitan, kita sedih. Ya, dan banyak hal lainnya di dunia ini membuat kita sedih. Berbeda dengan keadaan di surga, di mana tidak ada kesedihan sama sekali. Baik. Kemudian yang berkaitan dengan kenikmatan ya bagi para penghuni surga adalah tidak ada penyakit hati. Para penghuni surga tidak merasakan penyakit hati. Ya, dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka, mengalir di bawah mereka
sungai-sungai dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami, ya, membawa kebenaran dan menunjukkan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kalian kerjakan, ya, kamu kerjakan. Surah Al-A'raf ayat 43. Wa nadza'na ma fi sudurihim min ghillin, ya, ikhwana ala sururin mutaqab, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada di dalam hati mereka, ya, yang mereka, ya, merasa bersaudara, duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan. Tentu kita tahu, ya, di antara perusak kebahagiaan adalah penyakit-penyakit hati, penyakit yang ada di dalam hati. Ya, penyakit-penyakit yang ada di dalam hati seperti dendam, hasad, buruk sangka, ya, cemburu, marah, ya, dan lain-lainnya penyakit hati, ya. Dan semua penyakit hati ini akan hilang, ya, tidak ada sama sekali di hati-hati para penghuni surga. Kenapa? Ya tentu ini merupakan penyempurna kebahagiaan mereka nanti di surga. Kemudian kenikmatan yang berkaitan dengan penghuni surga diantaranya adalah yang keempat, ya, penghuni surga selalu muda, sehat, bahagia dan abadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, penyuruh di surga menyeru, sesungguhnya kalian hidup dan mati, sesungguhnya kalian hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Kalian sehat dan tidak akan sakit selama-lamanya. Kalian muda dan tidak akan tua selama-lamanya. Kalian bersenang-senang dan tidak akan bersedih selama-lamanya. Itulah firman Allah Azza wa Jalla, ya. Wa nudu an tilkumul jannata wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun, ya. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan amal-amal yang kalian dulu kerjakan. Al-Araf ayat 40. Kemudian Al-Hasan berkata, ya, ada seorang nenek-nenek, ya, datang kepada Nabi lalu berkata, ya, atas ajuzun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, udullah an tadkhuluni an yudkhilani al-jannah. Faqala ya ummu fulan, ya ummu fulan, innal jannata la tadkhulu ajuzun. Qala fawallat tabki. Faqala akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun. Inna Allah ta'ala yaqul inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abqara uruban atraba. Ada seorang nenek, ya, ada ajuz, ada seorang nenek datang, ya, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Faqalat, dan dia berkata, ya Rasulullah, ya, audullaha an yudkhilani al-jannah. Doakan kepada Allah ya Rasulullah agar aku masuk ke dalam surga. Faqala, Rasulullah berkata, ya, bersabda, ya umma fulan, ya, wahai ummu fulan, ya, innal jannata la tadkhuluha ajuz. Surga itu, ya, sesungguhnya surga tidak akan dimasuki oleh nenek-nenek, ya. Ya, maka wanita tersebut pergi dan dia menangis, ya. Fawallat tabki, dia menangis. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhbiruha, kabarkan kepadanya, anna la tadkhuluha wa hiya ajuz. Dia tidak akan masuk surga, ya, dalam kondisi tua. Sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari yang dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan yang dicinta lagi sebaya umur. Ya. Surat Al-Waqiah 35. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya, penghuni surga masuk dalam surga dalam kondisi tidak ada bulu di tubuhnya, tidak ada jenggot, ya, putih, ya, tidak ada jenggotnya, putih, ya, rambutnya ikal, kelopak matanya hitam, seperti memakai celak, dalam bentuk Nabi Adam, tingginya 60 hasta dengan lebar 7 hasta. Itulah, ya, ya, kenikmatan-kenikmatan penghuni surga yang badannya selalu sehat, selalu muda, dan selalu senang, tidak pernah sedih sama sekali. Baik, sekarang kenikmatan, ya, para penghuni surga yang berkaitan para penghuni surga yang berikutnya adalah mereka tidak akan pernah lapar dan haus. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tentang Nabi Adam di surga, innalaka alla tajuu fiha wa la ta'ra.
wa annaka la tadma fiha wa la tadha. Ya, sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan. Ya, alla taju, tidak akan kelaparan fiha di dalam surga. Wala ta'ra, dan kalian juga tidak akan pernah telanjang. Ya, wa annaka la tadma, ya tadma, dan sungguhnya kalian tidak akan merasa, dan kamu tidak akan merasa, dan sesungguhnya kamu Adam tidak akan merasa dahaga, tidak pernah akan merasa haus fiha di dalam surga, wala tadha, dan tidak pernah dan tidak akan ditimpa panas matahari di dalam. Ya, Quran surat Toha ayat yang ke-18 dan 19. Kemudian kenikmatan bagi para penghuni surga diantaranya adalah tubuh mereka akan dibersihkan. Ya, yang berkaitan dengan para penghuni surga, bahwasannya tubuh-tubuh mereka nanti akan dibersihkan. Tubuh dan fisik para penghuni surga akan dibersihkan, baik laki-laki maupun wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun." Dan bagi mereka istri-istri yang disucikan, ya, para bidadari, ya, serta mereka kekal di dalam surga. Ya. Kemudian dalam firman Allah yang lainnya, ya, dalam Quran surat Ali Imran, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallahi wallahu basirun bil ibad." Katakanlah, inginkah, ya, aku kabarkan kepada kalian apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Orang-orang, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Quran surat Ali Imran ayat yang ke-15. Makna disucikan ini di sini adalah disucikan baik fisiknya maupun akhlaknya. Ya, bisa dilihat di tafsir Quran, di tafsir Imam As-Sa'di. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ya, sesungguhnya rombongan pertama yang akan masuk surga rupa mereka seperti bentuk bulan saat purnama. Kemudian yang datang setelah mereka rupanya bagaikan bintang-bintang yang sangat bercahaya di langit. Mereka tidak akan pernah kencing, buang air besar, tidak meludah, tidak pula buang ingus. Sisir-sisir mereka terbuat dari emas, keringat mereka, ya, seharum minyak misik, bakaran wangian mereka, gaharu mereka, al-luwah, al-anjuj, yaitu kayu gaharu dari India. Istri-istri mereka adalah bidadari dengan perawakan yang satu, orang yang sama, bentuk, ya, seperti nenek moyang mereka, yaitu Nabi Adam alaihissalam, yang tingginya 60 hasta, menjulang ke langit. Baik. Kenikmatan yang berikutnya yang berkaitan dengan penghuni surga yang ketujuh adalah penghuni surga akan dijadikan tampan dan cantik. Bahkan semakin tampan dan semakin cantik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi jangan sangka, ya, di dalam surga tidak ada orang jelek. Dalam surga semuanya tampan dan cantik, bahkan semakin tampan dan semakin cantik. Sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya di surga ada sebuah pasar, ya, yang mereka para penghuni surga itu mendatangi setiap hari Jumat. Maka bertiuplah angin utara, lalu berhembus di wajah mereka dan baju mereka. Maka mereka pun semakin bertambah indah dan tampan. Ya, maka mereka pun akan semakin indah dan tampan. Lalu mereka balik ke keluarga mereka, dan ternyata keluarga mereka juga telah semakin indah dan cantik. Maka keluarga mereka berkata kepada mereka, demi Allah, kalian semakin bertambah indah dan tampan. Maka mereka berkata, kalian juga telah semakin indah dan cantik. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan yang berikutnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, masih diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya rombongan pertama yang masuk surga dalam bentuk rembulan di malam bulan purnama. Dan rombongan yang berikutnya dalam bentuk cahaya bintang yang paling terang di langit. Masing-masing dari mereka mendapatkan dua istri yang terlihat sumsum betisnya di balik, ya, dagingnya. Tidak ada, ya, yang bujangan di dalam surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, juga bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim, disahihkan oleh Albani rahimahullah taala, disahihkan oleh Albani, ya, tidak seorang pun yang meninggal, ya, dalam kitab Sahih, ya, Sahihain, tidak seorang pun yang meninggal dalam kondisi keguguran, ya, dalam As-Sahihah,
Di sini disebutkan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah yang bunyinya tidak seorang pun yang meninggal dalam kondisi keguguran atau Anak keluar. ya, Sengaja. tidak seorang pun yang meninggal dalam kondisi keguguran ya atau dalam kondisi tua renta, dan manusia pada umumnya meninggal di antara dua kondisi tersebut kecuali akan dibangkitkan dalam usia 30 tahun. Ya, usianya berapa? 30 tahun. Ya, jika termasuk penghuni surga, maka dia akan dalam bentuk seperti Nabi Adam dan rupa seperti Nabi Yusuf dengan hati seperti Nabi Yakub. Dan siapa yang termasuk penghuni neraka, maka tubuhnya dibesarkan seperti gunung. Baik, sekarang berikutnya kenikmatan yang berkaitan dengan penghuni surga. Penghuni surga tidak akan letih dan juga tidak akan pernah capek. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang menempatkan kami ya dalam tempat yang kekal, surga dan dari karunia-Nya, di dalamnya kami tidak pernah merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Quran surat Fatir ayat 35. Kemudian dalam Quran surat Al-Hijr ayat 48, la yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Ya. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sama sekali tidak akan dikeluarkan darinya. Bahkan ya, nasabu adalah lelah setelah beraktivitas. Sedangkan lugu ya letihan setelah beraktivitas. Jadi kalau nasab sedang beraktivitas, lelahnya sedang beraktivitas. Contohnya orang main bola, ya orang main bola terus lelah lagi main bola, lelah berarti dia nasab, ya lelah lagi main bola. Tapi kalau lagi main bola dia nggak lelah, main bola sampai selesai. Setelah selesai istirahat, dia santai, kemudian dia lelah. Nah itu disebut lugu. Ya, dan penghuni surga tidak merasakan lelah baik ketika beraktivitas ataupun setelah beraktivitas. Ya, maka ini yang dinamakan ya kesempurnaan. Ya, di surga tidak ada pelatihan ketika beraktivitas dan ketika setelah beraktivitas. Oleh karenanya tidak ada tidur di surga. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya di sini diriwayatkan oleh Imam Tabrani, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, anamu ahlul jannah, ya Rasulullah, apakah para penghuni surga itu tidur? Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, an-naum akhul maut, tidur itu adalah saudaranya kematian. Wa ahlul jannati la yanamun, sedangkan ahli surga, ya penduduk surga, mereka tidak akan mati, ya tidak akan mati, kekal di dalamnya, tidak pernah tidur. Jadi tidak boleh di surga, ya tidak boleh ada di surga itu seperti tidur, ya tidak. Jadi tidak boleh di surga itu ada tidur. Karena tidur itu ya sama sekali ya tidur itu sama dengan terhentinya kita dari mendapatkan atau merasakan kenikmatan. Orang yang tidur biasanya karena dia telah lelah, letih, ya baru kemudian dia tertidur. Ketika dia tertidur maka dia akan terhenti dari mendapatkan kenikmatan, merasakan kenikmatan. Gak mungkin orang tidur merasakan bisa makan, seminum dan sebagainya. Ya, padahal di surga tidak boleh seorang ya, terhenti dari merasakan kenikmatan. Itulah yang berkaitan dengan model-model kenikmatan yang berkaitan dengan penghuni surga. Sekarang kita bahas yang kenikmatan yang berikutnya, yaitu kenikmatan penghuni surga itu sendiri. Baik. Kenikmatan yang berkaitan dengan penghuni surga, ya. Ada beberapa kenikmatan yang berkaitan dengan penghuni surga. Dan kita ketahui, ya, semua yang ada di surga adalah kenikmatan. Semua yang terdengar di surga, yang terlihat, yang dirasakan, semuanya menyenangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Quran surah Al-Insan ayat yang ke-20. Apapun yang dilihat di surga, maka semuanya menyenangkan. Tidak ada sesuatu yang terlihat di sana kecuali kenikmatan. Ketika melihat istrinya, bidadari, anak-anaknya, rumahnya, pelatarannya, pembantunya, pakaiannya, tempat tidurnya, istananya, dan yang lainnya semua kenikmatan. Ya, oleh karenanya, ya surga juga disebut Jannatun Naim. Ya, karena semua yang ada di surga adalah kenikmatan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal abrara lafi na'im
'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti, ya, mereka benar-benar berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan, kamu dapat mengetahui dari wajah mereka, ya, kesenangan yang penuh dengan kenikmatan. Kata al-araik adalah jamak dari arikah. Al-arikah, pun tahu arikah, ya. Kalau di kita diartikan sofa, ya, tempat duduk. Ya, arifah adalah arikah, ya, arikah adalah dipan-dipan yang dihias, ya. Ya, penduduk surga akan bersantai-santai di atas dipan-dipan mereka sambil memandang. Allah tidak menyebutkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka pandang, ya. Akan tetapi Allah menyebutkan dampak dari pandangan mereka, para penghuni surga, yaitu berupa kesenangan. Ya, dalam ilmu tafsir, jika ada suatu objek yang tidak disebutkan, maka memberikan faedah yang umum. Jadi semua yang mereka lihat adalah kesenangan. Apapun yang mereka lihat adalah kesenangan. Berbeda dengan di dunia. Banyak sekali pandangan yang membuat kita menjadi sedih dan marah. Ya, ketika melihat ada teman yang lebih pintar, kadang-kadang kita sedih. Ya, kadang-kadang ada ketika kita melihat orang punya, teman punya pulpen baru, punya pensil baru, ya kita sedih. Ya, ada teman yang jalan-jalan mulu, ya, umroh, ya, apa, jalan-jalan luar kota, kita sedih. Ada teman-teman yang makan-makan enak dan lain-lain, kita jadi sedih. Terkadang kita seperti itu. Itulah hidup di dunia. Ya, melihat saudara yang sedang kesusahan, ya, di Gaza, di bom salju, kita sedih. Melihat kemungkaran kriminal, ya, ada pencurian, ya, riba dan lain sebagainya. Itulah dunia. Demikianlah dunia. Banyak hal yang akan membuat kita sedih ataupun membuat kita marah. Baik, sekarang kenikmatan di dalam surga, ya, macam-macam kenikmatan di dalam surga kita akan bahas. Sedangkan di surga penuh dengan kenikmatan, diantaranya adalah yang pertama, sungai di surga. Sungai di surga berbeda dengan sungai di dunia, karena kaidah umumnya tentang surga mengatakan laisa fil jannati syai'un mimma fid dunya illa asma. Tidak ada sesuatu pun yang berada di surga dibandingkan dengan dunia kecuali hanya sekedar nama. Jadi namanya sama tapi maknanya berbeda. Ya, tapi kita tidak mengetahui bentuk apanya, seperti apanya kita tidak tahu. Tapi namanya sama. Kita paham, ya, namanya sungai, ya sungai sama. Tapi jangan samakan sungai di dunia dengan sungai yang ada di surga. Di antara perbedaan sungai di surga dengan sungai di dunia adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Apakah perumpamaan penghuni jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Sungai-sungai dari khamar yang lezat, ya, rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang murni, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka, sama dengan orang yang kekal dalam jahanam diberi minuman dari air yang mendidih sehingga memotong ususnya. Quran surat Muhammad, ya, ayat yang ke-15. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang menjelaskan, ya, tadi Allah menyebutkan 4 jenis sungai, ya, dan Allah menafikan cacat kekurangan dari setiap sungai tersebut, ya, yang kekurangan tersebut menimpa sungai-sungai yang ada di dunia. Kekurangan air adalah berubah rasa, ya, karena lama mengendap. Ya, kekurangan dari susu adalah berubah rasanya menjadi asam dan berubah menjadi menyengat di lidah. Dan kekurangan khamr adalah tidak enak rasanya yang menghilangkan kelezatan ketika minumnya ataupun bisa membuat mabuk, ya. Dan kekurangan madu adalah tidak murninya madu tersebut. Ya, ini merupakan tanda-tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang membuat sungai-sungai dari berbagai macam jenis yang mengalir di surga itu tidak seperti sungai yang ada di dunia. Allah Subhanahu wa taala membuat sungai-sungai di surga mengalir tanpa parit dan menghilangkan darinya kekurangan-kekurangan yang menghalanginya dari kelezatan yang sempurna. Ya. Kemudian di surga terdapat berbagai macam sungai. Yang pertama, tadi sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasanya, baunya. Ya, sungai tersebut jernih, bersih, dan segar. Yang kedua, sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Bisa dibayangkan, ya, jika kita ingin mandi susu, ya, ya, di dunia pasti bayar mahal. Sedangkan kalau kita mandi, ya, air susu di surga tinggal mandi.
di mana susu tersebut ya Allah jelaskan tidak akan berubah rasanya, tidak akan berubah baunya. Berbeda dengan sungai ketika dengan susu yang ada di dunia, ketika dibiarkan di luar maka akan menggumpal, berubah rasanya, kecut, akan bisa bau. Ya. Ketiga, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya. Khamar terlezat adalah khamar di surga. Ya, bedanya dengan khamar di dunia adalah khamar di surga tidak akan membuat pusing, tidak akan membuat mabuk. Yang keempat, ya, dan sungai-sungai dari madu yang murni. Ada 4 sungai. Ya. Rasulullah SAW bersabda, sungai-sungai yang mengalir tanpa parit. Ya, sungai di dunia mengalir di bawah, di parit. Adapun sungai-sungai di surga, maka ia mengalirnya di atas. Bagaimana hal itu terjadi? Ya, maka sangat mudah bagi Allah. Bagaimana Allah bisa menjadikan pukulan tongkat Nabi Musa alaihissalam, ya, membuat air laut naik ke atas. Ya, air lautnya naik ke atas dan dengan mudah ya menahannya agar tetap terbuka agar Nabiullah Musa dan Bani Israel bisa lewat menyeberangi laut tersebut. Jadi air naik ke atas. Maka Allah mesti lebih mudah lagi membuat sungai yang mengalir di atas ya, bukan mengalir di parit. Di surga juga terdapat sungai yang agung, sungai yang sangat agung, ya, sungai yang Allah khususkan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sungai Al-Kautsar. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya sungai Al-Kautsar. Wallahu alam seperti apa sungai Al-Kautsar. Namun yang pasti ya sungai tersebut adalah sungai yang sangat spesial. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, lanjutannya fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk salat dan berkurban sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla karena telah menganugerahkannya sungai Al-Kautsar. Jadi sungai di surga ada berapa? Ada berapa? Enggak. Ada. Pertama sungai di surga ada 4 untuk kaum muslimin. Ya. Kemudian tambah 1 untuk khusus untuk Nabi Muhammad. Berarti ada berapa? 5. 5. Sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Kedua, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Ketiga, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya. Yang keempat, sungai-sungai dari madu yang murni. Sedangkan untuk khusus ya, terdapat sungai yang sangat spesial, sangat agung, yaitu sungai yang dikhususkan untuk Nabi Muhammad SAW, yaitu sungai Al-Kautsar. Baik, yang kedua, pembahasan tentang kenikmatan surga itu sendiri, ya, bahwasannya di surga ada mata air, ya, mata air di dalam surga. Mata air di surga, Allah menyebutkan tentang mata air di surga dalam beberapa ayat seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga, taman-taman yang di dekatnya mata air, ya, mata air yang mengalir. Quran surat Al-Hijr ayat 45. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitarnya ada mata air. Ya, Quran surat Al-Mursalat ayat 41. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fihima ainani tajriyan. Ya, di dalam surga itu ada 2 buah mata air yang mengalir. Ya, Quran surat Ar-Rahman ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fihima ainani nadkhatan. Ya, di dalam kedua surga itu ada 2 buah mata air yang memancar, nadkhatan, memancar. Ya. Quran surat Ar-Rahman ayat 66. Jadi di surga terdapat beberapa model atau beberapa macam mata air. Ya, yang pertama, ya, mata air al-kafur. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan yang minum dari gelas yang minuman yang dicampur dengan air kafur. Kafur, bukan kafur di sini air kapur ya. Jangan samakan. Yaitu mata air yang di dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baik. Ya, Quran surat Al-Insan ayat ke-5 dan 6. Maksud dari kaas ya adalah khamr yang dicampur dengan kafur.
ya. Khamar yang dicampur dengan kapur. Kapur di dunia adalah suatu bahan yang dibuat dari pohon yang berwarna putih, ya. Kapur. Yang kemudian menimbulkan aroma yang wangi, ya. Para ulama mengatakan bahwa khamar yang diminum oleh penghuni surga ketika di surga aromanya tidak sama dengan khamar di dunia. Khamar di surga aromanya wangi ketika dicampur dengan mata air yang bernama kafur. Kafur tersebut membuat khamar menjadi lebih lezat dan wangi. Itu yang pertama, sungai kafur. Mata air kafur, ya. Kemudian berikutnya mata air tasnim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusqawna min rahiqin maktum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim ainan yashrabu bihal muqarrabun." Mereka diberi minum dari khamar yang murni yang tidak memabukkan, yang tempatnya masih ditutup, disegel, penutupnya dari kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang-orang berlomba-lomba, dan campurannya adalah dari tasnim, ya, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Mutaffifin dari 5 sampai 28. Dan penduduk surga diberikan minum berupa rahiq. Rahiq adalah khamar terlezat di dunia, khamar terlezat di surga, ya. Khamar tersebut, ya, dicampur dengan tasnim, yaitu mata air. Nah, tasnim di sini adalah minuman khusus bagi al-muqarrabun. Kalau minuman rahiq sudah kita bahas, ya, dia adalah minuman untuk al-abror, sedangkan tasnim kita bahas adalah minuman untuk al-muqarrabun. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dua tingkatan penghuni surga, ada tingkatan abror dan tingkatan al-muqarrabun. Ya, minuman untuk al-abror tadi adalah rahiq, ya, yang dicampur dengan tasnim. Adapun minuman al-muqarrabun yang murni dari mata air tasnim. Tentunya mata air tasnim lebih lezat daripada rahiq yang dicampur dengan tasnim. Hal ini dikarenakan tingkatan al-muqarrabun yang lebih tinggi daripada al-abror. Baik, yang berikutnya mata air salsabil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, ainan fiha tusamma salsabila." Dalam surga itu mereka diberi minuman, segelas minuman, ya, yang campurannya adalah zanjabila, jahe, yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil. Ya, antum jangan samakan, ya, di antara minuman surga, ya, penghuni surga adalah khamar yang dicampur dengan jahe. Ya, jahe jangan samakan jahe dengan jahe yang ada di dunia, ya. Namanya saja sama, ya. Jahe tersebut diambil dari mata air yang dinamakan salsabil. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang mata air yang ada di surga, aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah yang minum, ya, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi pengharap penghuni surga, penduduk surga, mereka mengalirkan mata air sesuka mereka, dialirkan sesuka mereka. Ya, para ahli tafsir mengatakan bahwasannya penghuni surga jika menginginkan mata air, mereka hanya tinggal menunjuk satu tempat, maka keluar mata air tersebut. Ya, jadi di antara tafsiran ayat ini adalah penghuni surga bebas menunjuk di daerah mana, ya, yang mau dia air itu keluar. Tinggal tunjuk aja air manapun, maka mata air akan keluar. Dan ini diantara nikmat yang dirasakan oleh penghuni surga, yaitu sungai dan mata air yang indah. Keduanya memiliki kenikmatan yang berbeda. Ya, sungai di surga memiliki cita rasa tersendiri, begitu juga dengan mata air di surga yang memiliki cita rasa tersendiri. Jadi ada berapa mata air di surga? 5. Mata air di surga ada berapa? Ada? Ada 3. Mata air apa pertama? Dalam surat Al-Insan? Kafur, al-kafur. Mata air al-kafuro. Ya. Mata air kafuro. Kemudian yang kedua mata air dalam surat Al-Insan tadi, ya, yang jahe diambil darinya Salsabil. salsabil, ya. Kemudian mata air yang ketiga yang berada di surat Al-Mutaffifin, Tasnim. berapa mata air di surga? 3. 3. Ada 5, 4 untuk kaum muslimin, 1 untuk Rasulullah.
Ya, Sungai Al-Kausar, sedangkan mata air ada 3, mata air Al-Kafur, mata air Tasnim, dan mata air Salsabil. Yang ketiga, pohon di surga. Kita akan bahas pohon di surga. Ya, di antara ciri-ciri pohon penghuni surga adalah batangnya terbuat dari emas. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma fil jannati syajarah illa wasaquha min zahab." Ya, tidak ada di pohon di surga itu kecuali batangnya terbuat dari emas. Ya, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi disahihkan oleh Al-Albani. Ya, ciri-ciri pohon di surga berbeda dengan pohon di dunia. Ya, pohon di surga batangnya terbuat dari emas. Di dunia kita sudah melihat ya indah sebuah melihat pohon yang indah terbuat dari kayu ya. Itu indah sekali pohon-pohon di dunia itu banyak yang kita lihat indah sekali pohonnya ya. Bahkan sebagian orang memotong kayu dan meletakkan di rumahnya dan ada juga yang menjadikan sebagai tempat duduk kayu itu dibuat jadi tempat duduk, jadi sofa dan bentuk yang aslinya, bentuk asli pohonnya. Bagaimana lagi jika ternyata batangnya terbuat dari emas? Ya, dari kayu aja sangat indah. Ya, sofa-sofa yang bentuknya kayu bentuk pohon itu ini dari emas yang menunjukkan betapa indahnya pohon tersebut. Kemudian dahannya yang sangat rindang dan naungannya yang sangat panjang. Naungannya sangat panjang, dahannya rindang, naungannya panjang. Allah berfirman, "Wadili mamdud" dan naungannya terbentang luas. Al-Waqiah 30. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, perumpamaan surga ya yang dijanjikan bagi orang-orang yang takwa ialah seperti taman, ya, mengalir sungai-sungai di dalamnya, buah-buahannya tak henti-henti, sedang naungannya demikian pula. Itulah ya tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Sedang tempat kesudahan bagi orang-orang kafir ialah neraka. Surah 35. Disebutkan dalam sebuah hadis ya, sesungguhnya di dalam surga ya terdapat sebatang pohon ya. Jika seorang pengendara menelusuri naungannya selama 100 tahun, niscaya ia tidak dapat mencapai ujungnya. Jika kalian mau, maka bacalah ya wadilim mamdud ya dan naungan yang terbentang luas. Pohon di surga sangat besar. Ya, jika ia telah bercabang, maka ya akan menjadi sebuah naungan yang panjang. Naungannya panjang. Antum tahu naungan kan? Yang kita tidak kepanasan, maksudnya seperti itu ya. Naungannya panjang, sehingga orang yang lewat di bawah naungannya, dia tidak akan mampu untuk menyelesaikan. Saking panjangnya, ya, tidak akan mampu menyelesaikan. Kalau mau ya melewati naungan itu selesai nggak selesai-selesai. Ya. Yang berikutnya pohon di surga tidak berduri. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrim mahdud. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu ya mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Al-Waqiah ayat 27 dan 28. Sidr atau bidara ya di dunia adalah pohon yang berduri. Antum tahu pohon bidara? Ya, yang sudah pernah lihat pohon bidara, maka pohon bidara itu berduri ya. Namun sidr, pohon bidara di surga, surga Allah ya Azza wa Jalla jelaskan ya bahwa pohon bidara tersebut ya bukanlah pohon yang berduri. Inilah beberapa ciri-ciri pohon di surga. Pohon di surga sangat banyak ya, ya pohon yang sangat banyak, rimbun ya karena surga dikatakan al-jannah ya, ya tidak akan dikatakan al-jannah kecuali maka pohonnya itu banyak. Disebut surga al-jannah, disebut al-jannah karena pohonnya banyak. Ya, jannah itu kebun ya, pohonnya banyak. Kemudian yang berikutnya yang akan dibahas adalah buah-buahan di surga. Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat buah-buahan di surga ya satu senantiasa buah-buahan itu tidak mengenal musim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ukulaha daim wa zilluha." Buah-buahannya tidak akan berhenti, ya sedang naungannya demikian juga. Quran surat Ar-Ra'd ayat 35. Berbeda dengan di dunia yang buah-buahannya ya selalu ada musimnya. Kayak kemarin kita habis musim apa? Rambutan. Sudah. Rambutan sudah selesai, habis rambutan, nggak ada lagi yang jualan rambutan. Ya. Adapun di surga buah-buahan tersebut selalu ada dan tidak pernah mengenal musim. Buah-buahannya banyak dan tinggal milih. Allah Subhanahu berfirman, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fakihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah." Ya, dan buah-buahannya itu yang banyak yang tidak akan berhenti berbuah dan tidak pula kita terlarang mengambilnya. Wallahu alam ya, bishawab. Apakah satu pohon di surga itu bisa menghasilkan berbagai macam buah-buahan?
atau setiap pohon menghasilkan buahnya masing-masing. Yang jelas, buah-buahan tersebut sangat banyak ketika dihidangkan kepada penghuni surga. Ya, ketika seseorang dihidangkan dengan buah yang sangat banyak, ya, modelnya banyak macamnya, maka ini termasuk hal yang menyenangkan. Dikasih antum, makanan ada buah paya, buah ini, buah itu. Di hadapan antum, senang nggak? Senang. Dan inilah kenikmatan. Yang berikutnya, buah-buahannya itu mudah diraih, tidak perlu dipanjat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala mamnu'ah." Ya, kita tidak terlarang untuk mengambilnya, ya. Yang dimaksud buah-buahan di surga mudah diraih, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qutufuha daniyah." Buah-buahannya dekat. Ya. Ya, para penghuni surga tidak perlu manjat pohon, ya. Seperti di dunia. Pohon di surga itu diambilnya gampang. Ya, ya untuk mengambil buah-buahannya itu mudah. Para ulama mengatakan bahwasannya pohon di surga ya bisa diraih buah-buahannya dalam kondisi apapun. Bisa berdiri, bisa kita lagi duduk, bisa kita lagi tiduran, tinggal ambil. Ya, hal itu dikarenakan dahan pohonnya sangat rendah sesuai dengan yang diinginkan. Ya. Ketika kita menginginkan buah, maka buah tersebut datang menghampiri kita untuk dipetik dan dimakan. Ya, ini dijelaskan oleh tafsir At-Tabari ya. Buah-buahannya datang. Kita mau buah, kita tinggal gini doang, buahnya datang. Kita ambil. Masya Allah, ya. Kemudian ayat-ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Wadaniyatan 'alaihim dilaluha wa dulilat kutufuha tadlila. Dan naungan pohon-pohon di surga itu dekat di atas mereka dan buahnya ya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Artinya buah-buahan tersebut mudah untuk diambil, mudah untuk dipetik. Bukan hanya satu buah tetapi buah yang sangat banyak. Ya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 20, "Wa fakiyatin mimma yatakhayyarun." Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, banyak pilihannya. Kemudian buah-buahan itu tersusun rapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa talhim mamdud." Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Yang Quran surat Al-Waqiah ayat 29. Ya. Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwasannya sebagian ulama menafsirkan bahwasannya ini adalah buah pisang ya dikarenakan pisang tersusun dengan rapi. Namun sepertinya ini juga berlaku untuk buah-buahan yang lainnya. Jadi ciri-ciri buah-buahan yang ada di surga adalah buah-buahan tersebut sangat banyak, disusun dengan rapi, dan penghuni surga tinggal memilihnya saja, tinggal mati. Baik, ciri-ciri pohon di surga. Yang pertama, batangnya terbuat dari Mas. emas. Dahannya sangat Nah. naungannya sangat panjang. Ya. Nah, yang keempat, yang ketiga, pohon di surga tidak Duri. berduri. Yang keempat, terakhir, tersusun. Rapi. Rapi. Jadi ciri-ciri pohon di surga, ya, batangnya terbuat dari emas, dahannya sangat rindang dan naungannya sangat panjang, pohon di surga tidak berduri, ya, dan buah-buahannya ya tinggal milih dan tersusun rapi. Baik, sekarang yang akan kita bahas adalah yang kelima, makanan dan minuman penghuni surga. Makanan di surga sangat banyak, diantaranya ya makanan yang sangat menakjubkan adalah daging burung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahmi thairin mimma yashtahun." Ya, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Quran surat Al-Waqiah ayat 21. Perhatikanlah dalam ayat ini Allah menyebutkan daging burung, tentang burung ya. Padahal hewan-hewan sangat banyak jenisnya, tapi kenapa burung? Ya kita tahu bahwasannya kebanyakan kita memakan daging hewan darat ya dan jarang sekali kita makan daging burung. Hal ini dikarenakan burung adalah hewan yang sulit untuk ditangkap. Sehingga secara logika jika burung mudah untuk dimakan di surga, maka terlebih lagi hewan darat. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasannya menunjukkan bahwa di surga terdapat banyak model burung ya karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Artinya banyak. Maka ahli tafsir mengatakan bahwasannya Allah membuat burung-burung yang lezat-lezat di surga. Dan jika penghuni surga melihat burung tersebut sedang terbang dan ia ingin memakannya, lagi terbang. Kita pengen makan itu burung itu, maka burung tersebut akan datang ya untuk dimakan sesuai yang diinginkan penghuni surga. Ya, ini Imam Al-Qurtubi menjelaskan ya. Burung itu akan datang dan akan dimakan oleh penghuni surga.
Jika hewan-hewan yang sedang terbang saja mudah ya diambil atau datang sendiri, maka terlebih lagi hewan-hewan yang ada di darat. Masya Allah. Nikmat ya. Enak kan tinggal makan ya. Adapun minuman ya di surga banyak jenisnya. Allah berfirman tentang khamr yang menjadi minuman penduduk surga. Ya, di dalam surga mereka saling memperebutkan ya piala gelas yang isinya ya, tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa. Artinya ka'san di sini adalah gelas yang penuh dengan khamr. Jadi khamr yang mereka minum tidak seperti khamr di dunia. Khamr di dunia membuat mabuk ya peminumnya, aromanya tidak tahu. Dosa kita minumnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena khamr adalah minuman penduduk surga ya. Ya, khamr penduduk surga itu ya ketika minum khamr di surga mereka akan dapat kelezatan. Akan tetapi tidak akan mengeluarkan kita mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Kadang bikin mabuk ya. Apalagi kata-kata yang menyakiti orang. Berbeda dengan khamr yang di dunia. Jika orang minum itu maka akan mabuk, maka akan keluar dari mulutnya kata-kata yang menyebabkan pertikaian, permusuhan dan sebagainya. Ya oleh karenanya syariat Islam yang mengharamkan kaum muslimin untuk meminum khamr di dunia. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya setan itu bermaksud tidak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat ya. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan. Dalam surat Al-Maidah ayat 91. Berbeda dengan khamr di surga, Allah menyebutkan bahwasanya khamr di surga isinya tidak menimbulkan kata yang sia-sia dan tidak menimbulkan dosa. Rasulullah SAW melarang minum khamr karena khamr adalah minuman penduduk surga. Rasulullah SAW bersabda, ya, man syaribal khamra fid dunya tsumma lam yatub minha ya hurimaha fil akhirah. Mengerikan ya. Dengarkan ini. Barang siapa yang meminum khamr di dunia dan dia tidak bertobat, dia minum khamr di dunia dan tidak bertobat, ya maka akan diharamkan baginya khamr tersebut di akhirat kelak. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Contoh minuman lainnya di surga adalah sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Ya ada kafur, mata air kafur, ada mata air salsabila, dan ada mata air tasnim. Baik, kita lanjutkan tentang rumah di surga. Ya, rumah di surga. Enggak dikit lagi ya. Banyak disebutkan hadis barang siapa yang melakukan demikian dan demikian maka akan dibangunkan rumahnya di surga. Para ulama mengatakan bahwasanya setiap rumah yang disebutkan di dalam surga maka sesungguhnya dia adalah istana yang megah. Ya, hal ini dikarenakan jika dibandingkan dengan rumah yang ada di dunia maka setiap rumah yang berada di surga pasti lebih mewah. Ya, semewah apapun rumah yang di dunia maka tidak akan bisa mengalahkan rumah yang paling kecil di sana. Ya. Di surga lebih mewah dari rumah yang paling mewah di dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW ditanya, ya, kami bertanya, wahai Rasulullah, beritakanlah kepada kami tentang surga, bagaimana bangunannya. Beliau bersabda, batu batanya dari emas dan perak, adukan semennya ya adalah minyak misik adfar, kerikil-kerikilnya adalah intan dan permata, lalu tanahnya adalah waras, macam tumbuhan yang harum, dan za'faran, ya, barang siapa yang masuk ke dalamnya, ke dalam rumah itu, maka dia akan kekal dan tidak akan mati. Merasakan nikmat dan tidak akan merasakan bosan. Masa muda mereka tidak pernah hilang dan pakaian mereka tidak akan pernah usang. Ya, di surga juga terdapat kemah, ya, selain rumah, ya, terdapat kemah, ya, yang terbuat dari mutiara yang berongga-rongga. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat kemah yang terbuat dari permata yang berongga-rongga, ya, dengan luas 60 mil. Insya Allah. Pada setiap sudutnya terdapat penghuni, ya, setiap sudutnya terdapat penghuni. Namun mereka tidak dapat melihat yang lainnya. Orang-orang mukmin mengelilingi mereka dan di dalam surga juga terdapat dua kebun, ya, yang gelas-gelas serta segala sesuatu yang berada di dalamnya, ya, terbuat dari perak. Tidak ada lagi yang menghalangi antara satu kaum untuk melihat roh mereka kecuali pakaian kesombongan yang melekat, ya, di wajahnya di dalam surga Aden. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang ketujuh, pelayan di surga. Ciri-ciri pelayan di surga. Pelayannya satu, ya, ciri-cirinya adalah pelayannya anak-anak. Yang kedua, ya, pelayannya banyak bertebaran. Yang ketiga, kulit mereka putih. Tiga,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabi wa abariq wa ka'sin min ma'in. Ya, mereka dikelilingi oleh anak-anak yang kekal. Ya, dengan membawa gelas cerek dari minuman yang diambil dari air yang mengalir. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yatufu alaihim ghilman lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka. Seakan-akan mereka itu adalah mutiara-mutiara yang tersimpan. Allah Jalla meminta anak-anak sebagai pelayan, ya memilih anak-anak sebagai pelayan ya di surga karena anak-anak lebih gesit dan lebih enak untuk diperintah. Ya, juga ciri-ciri mereka ya adalah mereka senantiasa kecil. Ya, senantiasa kecil. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melayani para penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang banyaknya mereka, wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'an mansura. Ya, dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan yang muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mereka ya mereka itu seperti mutiara yang bertaburan. Ya, surat Al-Insan ayat 9. Di mana-mana ada para pelayan tersebut, ya, sehingga memudahkan bagi para penghuni surga untuk memerintahkan mereka. Mereka juga memiliki kulit yang putih seperti mutiara yang tersimpan dalam cangkangnya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa yatufu 'alaihim gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'un." Dan berkeliling ya di sekitar mereka anak-anak muda yang melayani mereka seakan-akan mereka adalah mutiara yang tersimpan. Quran surat At-Tur ayat 24. Ya, maka para ulama menyatakan jika pelayannya saja sudah begitu indah putihnya kulitnya ya, bagaimana lagi dengan para penghuninya yang dilayani? Ya, jelas penghuni surga lebih lebih indah. Baik. Pelayan di surga ada berapa ciri-cirinya? 3. 3. Pertama, pelayannya adalah Kecil. Anak Kecil. kecil. Anak kecil. ya, anak kecil, anak-anak ya. Kulit mereka Putih. Seperti mutiara, putih seperti mutiara. Seperti mutiara. banyak bertebaran. Ya banyak. Ya banyak. Baik, sekarang ke-8 perabotan di surga ya seperti piring-piring dan gelas terbuat dari emas. Ya, dan perak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutafu 'alaihim ya bisihafin min zahabin wa aqwabin fiha wa fiha ma tastahil anfus ya wa taladdu al-a'yun ya, wa antum fiha khalidun." Ya. Yutafu 'alaihim diedarkan kepada mereka ya bisihafin min zahab piring-piring yang terbuat dari emas wa aqwabin wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdul a'yun wa antum fiha khalidun. Ya, dan ya di dalam surga itu terdapat segala yang diinginkan oleh hati. Yang ya fiha anfus ya tashtahihi anfus. Tashtahihi anfus ya diinginkan oleh hati. Di surga itu terdapat segala sesuatu yang diinginkan oleh hati. Apa saja yang diinginkan oleh hati terbesit maka terjadi. Kemudian wa taladul a'yun wa antum fiha khalidun. Dan sedap dipandang oleh mata. Mata selalu melihatnya indah terus. Dan kalian akan kekal di dalamnya. Ya, diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala dan di dalam surga itu terdapat segala sesuatu yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang mata dan kamu kekal di dalamnya. Ya, wa aqwabim fiha ma tastahil anfusu wa taladul a'yun wa antum fiha khalidun. Dan surat Al-Tur ayat 21. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa aqwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baik. Dan surat Al-Insan ayat 15. Jadi cangkir-cangkir di surga berupa kaca, namun kaca-kaca tersebut terbuat dari perak. Nah, kacanya terbuat dari perak. Ini diantara hal yang aneh yang tidak ada di dunia. Kita tahu bahwasanya cangkir di dunia kemungkinan terbuat dari metal atau perak ya, atau terbuat dari kaca. Ya kaca-kaca perak ya. Ternyata di surga adalah menggabungkan antara cangkir yang terbuat dari kaca, bening seperti kaca, tapi terbuat dari perak. Jadi peraknya bening. Ini sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan.
ya, sebuah cangkir yang putih seperti perak dan beningnya seperti kaca. Oleh karena itu ketika Nabi SAW melarang laki-laki seseorang ya menggunakan piring dan gelas dari emas, maka Nabi SAW mengatakan ya janganlah kalian memakai sutra atau dibaju ya kain bersulam sutra. Jangan minum dari bejana emas dan perak dan jangan makan di piring-piring mereka. Ya sesungguhnya barang-barang itu ya adalah untuk mereka di dunia, orang-orang kafir di dunia, dan untuk kita nanti di akhirat kelak. Rasulullah SAW juga hadis itu diriwayatkan Imam Bukhari, dan Imam Bukhari meriwayatkan juga yang lainnya dari riwayat yang lainnya Rasulullah bersabda, janganlah kamu minum di bejana emas dan perak dan jangan kamu pula minum makan pada piring yang keduanya karena bejana emas dan perak itu untuk mereka di dunia dan untuk kamu di akhirat. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan juga dari Imam Bukhari, ya Nabi SAW melarang kami minum emas dan perak. Beliau juga melarang kami dari makan. Jadi hadis ini menguatkan bahwasannya perabot di surga terbuat dari emas dan perak. Termasuk perabotan di surga adalah sebagaimana yang dikisahkan dalam surat Al-Ghasyiyah, ya, fiha surur fu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa dzarabiyyu mabthutah. Di surga ada dipan-dipan yang ditinggikan di dekatnya dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dan permadani yang terhampar. Ya. Yang berikutnya pakaian di surga. Allah menyebutkan pakaian di surga terbuat dari tabrok, yaitu sutra. Sutra ada dua macam, ada yang tebal dan ada yang tipis. Ya, para penghuni surga bahkan kaum laki-lakinya juga memakai gelang. Ya, Allah Taala ya berfirman, di surga mereka akan diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara dan pakaian mereka adalah sutra. Para ulama mengatakan bahwasannya begitu penghuni surga menginjakkan kaki mereka di surga, tiba-tiba mereka langsung dipakaikan pakaian, perhiasan. Tiba-tiba mereka langsung dipakaikan gelang-gelang dari perak dan mutiara dan pakaian dari surga yang membuat mereka semakin terlihat indah. Tubuh-tubuh mereka dibuat menjadi tampan, besar, tinggi, gagah, dan berusia sekitar 33 tahunan. Begitu juga dengan wanita, mereka diubah menjadi wanita cantik dan berusia sekitar 33 tahunan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh di surga lelaki boleh memakai kain sutra. Oleh karenanya, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya melarang ya, untuk menggunakan pakaian surga di dunia, ya pakaian sutra di dunia. Kenapa? Adalah pakaian penduduk surga. Ya, Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa pakai sutra di dunia maka ia tidak akan mengenakannya di akhirat nanti. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lelaki dilarang mengenakan sutra di dunia karena sutra adalah pakaian. Dan ini ya yang terakhir, bidadari surga. Kita tidak bahas karena antum masih kecil, ya. Yang jelas di dalam surga ada bidadari, ya yang sangat cantik, ya. Yang akan nanti suatu saat nanti antum bisa cari sendiri bahasannya, ya nanti sudah besar. Ya tentang bidadari surga, ya, bidadari termasuk adalah kenikmatan. Baik, kita bahas kenikmatan surga ada berapa macam? Apa? Sungai ya, sungai di surga. Ya. Mata air di surga. Ya. Setelah mata air apa? Pohon. Pohon di surga. Setelah pohon di surga? Rumah. Ya. Makanan dan minuman penghuni surga. Ya. Rumah dulu apa makanan? Ya, makanan dulu itu ya, makanan dulu penghuni surga. Kemudian buah-buahan, kan tadi pohon duluan kan, buah-buahan di surga. Kemudian ada rumah di surga. Kemudian ada perabotan di surga. Ya. Kemudian nanti ada pakaian di surga. Kemudian pelayan di surga. Ya, ada pelayan di surga, ada pakaian di surga, dan terakhir ada apa? Bidadari. Ya, pakaian di surga berikut. Itu saja yang dapat 1 jam lebih ya. Ya, Masya Allah. Ini kenikmatan yang sangat sulit untuk dibayangkan oleh kita. Pakaiannya tadi seperti apa, rumahnya seperti apa ya, buah-buahannya, aduh, ya Allah.
Semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai sekarang nih, ada nggak orang yang nggak mau masuk surga? Kira-kira di antara kalian ada nggak yang nggak mau masuk surga? Gak ada. Gak ada. Nanti besok kita akan bahas tentang neraka. Betapa mengerikan azab di neraka ya. Bu Ustadz katanya di neraka ada macam-macam em, apa lava gitu. Ada macam-macam lava. Nanti kita bahas di neraka. Bagaimana dahsyatnya neraka, apinya seperti apa, ya panasnya seperti apa, nanti kita akan bahas. Bagaimana azab, ya penghuninya seperti apa, nanti kita akan bahas. Baik, adakah pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan kita kali ini? Aku Ya, Fadal. kalau kita tidur di surga nanti kenapa? Kita tidak tidur di surga ya. Kita di surga itu merasakan kenikmatan. Kalau ya maka nanti kenikmatannya, sedangkan di surga kenikmatan terus berjalan. Kenikmatan terus berjalan. Kita akan menikmati apa yang kita kerjakan, semuanya nikmat. Dan kita pertama tidak akan pernah lelah tadi, tidak akan pernah letih. Lihat tadi, ya kenikmatan para kaitan dengan para penghuni surga. Tidak akan lelah, tidak akan letih. Ya, apalagi lemas, letih, loyo, lusuh, lunglai, ya, tidak ada itu kayak gitu-gitu. Kalau nggak pernah lelah, nggak pernah letih, ya, nggak pernah lelah, nggak pernah letih. Kira-kira mungkin nggak kita ngantuk tidur? Tidak. Kalau ngantuk tidur berarti dia nggak sempurna kenikmatannya. Karena kenikmatan di surga itu sempurna, ya. Karena kata Nabi apa? Tidur adalah saudaranya kematian, dan di surga tidak ada yang mati. Artinya di surga nggak ada yang tidur. Semua hidup dan merasakan kenikmatan. Kesini nikmat, kesini nikmat, kesini kemana aja, bahkan ke pasar dan seterusnya. Ya, penuh dengan kenikmatan, jadi tidak akan tertidur. Tidur berarti terputus kenikmatannya. Sedangkan di surga tidak terputus kenikmatan. Allah a'lam. Yang lainnya, paham ya? Gak ada yang lainnya? Sama Ustaz. Ya, betul. Kak Ustaz, kalau di surga sama nggak kayak di dunia? Ada puasa nggak di surga? Kalau di surga, namanya kan tadi semuanya berbeda di surga. Ya, Masya Allah. Namanya di surga sudah selesai. Kemarin udah kita bahas. Dunia adalah ladang kita beramal. Sedangkan di surga adalah kita memanen pahala kita. Kita memanen hasil dari amal kita. Bukan pahala doang ya, dosa juga. Kita akan memanen hasil yang kita tanam di hidup. Kita melakukan kebaikan, maka di surga dibalas dengan kebaikan dan akan panen kebaikan. Artinya akan masuk surga dan kita akan merasakan kenikmatan di surga. Kalau kita bercocok tanamnya atau beramalnya di dunia ini dengan amal keburukan, maka kita akan menuai hasilnya di akhirat, ya, memanen hal-hal yang berbau keburukan. Naudzubillah min dzalik, masuk ke dalam neraka, diazab dan seterusnya. Jadi dunia ini tempatnya beramal. Ada sholat, puasa, dilarang ini, dilarang itu, diperintahkan ini, diperintahkan itu. Beban syariatnya adanya di dunia. Ini sudah kita jelaskan. Sedangkan di akhirat, kita hanya akan merasakan kenikmatan atau azab. Itu aja. Azab aja. Nikmat dalam kubur pun seperti itu. Ada nikmat kubur ataupun ada azab kubur. Lanjut terus ya sampai ujungnya ada nikmat masuk ke dalam surga dan diazab dalam neraka. Kalau sudah masuk surga, masuk neraka, nggak ada lagi amal. Sudah meninggal dunia, nggak ada lagi amal, nggak ada lagi sholat, nggak ada lagi puasa, ya, nggak ada lagi haji dan seterusnya, nggak ada. Seterusnya kita merasakan kalau nggak nikmat, kalau nggak saja. Ya. Di dalam surga, ya sudah nggak sholat lagi, kita nikmat sudah, tinggal tidur tiduran, apa rebar apa kalau kita bertelekan kita bukan tiduran ya, kemudian mau makan buah tinggal buahnya datang, mau minum tinggal minum ya,
dan seterusnya. Semua serba dengan kenikmatan. Nggak ada lagi sholat, nggak ada lagi apa. Karena sholat sudah selesai di dunia. Sholat. Maka antum perbanyaklah mumpung di dunia ini sholat. Ya, sholat maksudnya sholat yang disyariatkan ya. Sholat subuh, qobliyah subuh, sholat yang wajib, sholat yang sunnah dan seterusnya. Puasa juga rajin puasa yang wajib dan rajin puasa yang sunnah. Lagi? Nggak ada ya. Ada sholat nanti di akhirat sudah tidak ada lagi syariat bukan syariat. Karena udah terputus. Berarti di surga ini ya, kita cuma nikmatin yang ada di surga. Oh iya, karena penuh dengan kenikmatan. Di surga itu kan jannatun naim, ya surga yang penuh dengan kenikmatan, berbagai macam kenikmatan. Artinya udah nggak ada beramal lagi. Makanya, ya kalau mau masuk surga berarti harus banyak beramal di dunia biar bisa masuk surga. Ya, harus rajin sholatnya, harus rajin puasanya, harus taat sama perintah orang tuanya, berbakti sama kedua orang tuanya, harus rajin sekolahnya, pintar sekolahnya biar dapat ilmu ya. Setelah itu diamalkan ilmunya, kemudian setelah diamalkan didakwahkan ilmunya, kemudian bersabar ya ketika mengamalkan itu. Insya Allah Taala kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam surganya yang begitu banyak mengalir sungai-sungai, mata air, ya, memancarkan mata air dan berbagai kenikmatan lainnya sudah disebutkan. Allah alam. Ada lagi? Enggak. Tidak ada. Baik. Yang lainnya? Enggak ada? Kalau enggak ada bisa ditutup. Abang Rashid. Alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang penikmatan surga. Ada berapa kenikmatan surga Rashid? Waduh, tadi nulis berapa ya? Ada berapa? 9. Ini. Kenikmatan surga cuma ada 2. Kenikmatan yang berkaitan dengan penghuni surga dan kenikmatan yang berkaitan dengan surga itu sendiri. Nah, kalau kenikmatan yang berkaitan dengan penghuni surga ada berapa? Nanti kita jelas lagi. Kenikmatan yang berkaitan dengan surganya ada berapa? Ya. Tapi kenikmatan di surga itu ada 2, yang berkaitan dengan penghuni surga dan kenikmatan yang berkaitan dengan surga itu sendiri. Baik, silakan Rashid. Alhamdulillah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.